Halo semua, Assalamualaikum. Masih bersama saya Syahnas Haq di The Library of Ramadan KH. Perpustakaannya Ramadan KH yang membahas karya sastra yang dibikin oleh mertua saya Ramadan KH. Yang ada di tangan saya adalah buku Pak Hugeng. Ini polisi yang terkenal jujur, bersih, dan sulit kali ya ditandingi di generasi selanjutnya. Tapi saya optimis, kita masih punya dan bisa kalau mau menjadi orang yang jujur seperti Pak Hugeng. Ini tulisan-tulisan dari Ramadan KH. Ketika mewawancara beliau, ini tulisan-tulisan asli nih. Gak kelihatan ya? Nah, dideketin. Masih gak kelihatan juga. Ya pokoknya tulisan orang kuno lah. Seperti ini ya. Saya teringat gitu bahwa mertua saya itu sangat menyukai gaya kuno. Menulis tangan. Mewawancara dengan menulis tangan. Kami pun masih menyimpan buku-buku, notes-notes kecil, tulisan tangan beliau ketika mewawancara seorang tokoh. Nah, habis itu nanti ngetik ya, nggak pakai komputer, ngetik yang manual, tahu kan? Tek, seperti itu. Terus saya tanya, Pak, kenapa sih? Kan ini udah zamannya komputer, kenapa nggak pakai komputer saja? Sensasinya itu loh, bunyi tek, itu menjadi sebuah musik yang menyenangkan bagi seorang penulis. Nah, ini penulisan buku Pak Hugeng. Banyak sekali nih koreksi-koreksi yang ada di sini. Jadi memang kalau cara menulis sastra itu kan banyak caranya ya. Misalnya kita bikin per bab, habis itu nanti kita jahit nih satu persatu. Atau dibikinnya adalah per tahun gitu. Banyak nih sistemnya. Saya melihat kayaknya Ramadan KH ini menulis adalah perjalanan hidupnya Pak Hugeng. Dari waktu masih kecil sampai akhirnya menjelang buku itu diterbitkan. Dan apa yang terjadi untold story atau yang tidak diceritakan dan diketahui oleh halayak ramai. Itu mungkin yang menyebabkan buku ini laku waktu penerbitan ini dilakukan dan sempat terbit beberapa kali. Karena orang menarik gitu loh. Apa sih sebetulnya hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat yang diceritakan kepada seorang penulis yaitu Ramadan KH oleh tokoh ini Pak Hugeng. Dan itu yang menyebabkan buku ini layak untuk dicari dan dibaca oleh Anda. Di saat itulah saya pertama kali angkat bicara dalam sidang kabinet yang membahas masalah politik. Saya katakan bahwa sudah amat pada tempatnya dilakukan pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap para pelaku G30S untuk selanjutnya menyeret mereka ke forum pengadilan. Saya lupa apa keputusan sidang kabinet yang dipimpin Bung Karno itu, tapi saya ingat sehabis sidang di Istana Bogor itu, Dr. Subandrio minta bertemu dengan saya. Lewat ajudannya yang menyetop mobil saya, Mas Ban berpesan agar dari Bogor saya langsung singgah di rumahnya di Jakarta. Pak Hugeng, ditunggu Bapak di rumah, kata ajudan. Kapan? Ya, sore ini. Jadi sore itu juga dari Bogor saya langsung singgah ke rumah Mas Ban di Jalan Imam Bonjol. Ia memang sudah menunggu. Begitu saya meletakkan pantat di kursi tamu, maka langsung Mas Ban menyembur saya. Mengapa dalam rapat kamu bersuara? Ia mendamprat atau mencela dengan nada tinggi. Saya anggap perlu. Emangnya kenapa? Jawab saya juga bernada tinggi. Saya rupanya dianggap Mas Ban anak bawang dalam soal-soal politik. Mungkin benar begitu.
Namun kata-katanya yang menyatakan seakan-akan saya tidak pantas berbicara amat keterlaluan. Saya tidak sependapat dengan itu. Karena sebagai menteri saya berhak ngomong dalam sidang kabinet. Yang membuat saya palak justru karena pertama kalinya saya merasa dihina Mas Ban terang-terangan. Nanti BK marah sama kamu. Katanya bergaya intrik anak-anak TK. Saya tahu, ia amat penasaran sendiri. Banyak kata-kata yang siap diberondongkan dari mulutnya. Tapi peduli apa saya? Biar marah, jawab saya cuek. Sekalian dipecat juga tidak apa. Saya pun penasaran. Lagi pula saya pikir berdebat kusir bergaya warung kopi demikian saya takkan kalah. Mas Ban terdiam sesaat. Sepertinya tak percaya apa yang didengarnya. Barangkali sadar bahwa saya tidak termakan gertak sambalnya. Mungkin kepercayaan dirinya sendiri runtuh. Beberapa detik sesudahnya kami berpandangan. Situasinya sungguh amat menegangkan dan sangat tidak enak. Agaknya masing-masing sudah siap meluap pada yang lain. Tapi entah kenapa, dari belakang keluar sepiring besar duren. Baunya yang keras dan harum segera menarik perhatian. Sepertinya sepakat bahwa marah akan kami sama-sama lepaskan pada duren. Sama bertanding siapa paling jago, paling kuat melalap duren. Jadi kami hanya bertentangan dalam sidang kabinet. Dalam perkara duren memiliki selera dan kegairahan yang sama. Heran, kok rasanya lezat sekali. Aldo sebagai generasi milenial yang juga paham dengan ilmu branding. Dan kita tahu bahwa kita sekarang hidup udah masuk di era digital. Bahwa image itu dibentuk kadang-kadang di digital kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Untuk menjadi polisi baik mungkin mudah. Yang sulit adalah menjaga konsistensi citra baik itu. Dan yang lebih sulit lagi adalah ketika kita mesti menahan diri kita supaya tidak menganggap diri kita adalah tolok ukur kebaikan sehingga yang lain salah. Ini kan soal ilmu kemanusiaan ya gitu. Nah, sebagai orang yang pahamlah tentang dunia branding, bagaimana memulihkan image polisi yang mungkin tidak semuanya manis. Tadi udah disebut juga sama Tante Nas bahwa membutuhkan waktu yang lama dan konsistensi yang terus-menerus ya untuk bisa merubah yang namanya suatu citra yang bisa dibilang sudah negatif di mata generasi saya dan selanjutnya. Ditambah lagi dengan perkembangan sosial media sekarang juga kita nemuin mungkin di sosial media yang namanya buzzer yang bikin kita juga skeptikal melihat sebuah perkembangan positif dari suatu institusi gitu ya, terutama kepolisian yang sudah stigmanya negatif di mata kita. Nah, salah satu inisiatif yang terpikirkan oleh aku dan mungkin beberapa orang-orang lain di generasiku adalah mungkin kita harus menginspirasi banyak polisi-polisi baru untuk bisa lebih jujur dan untuk bisa melihat bahwa ini tuh keren untuk jadi polisi yang jujur, bersih dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Mungkin dengan menggunakan sebuah platform sosial media sekarang kita bisa bikin suatu award yang mungkin namanya buku yang saya pegang sekarang nih, Hugeng Award ya, tentunya wujud polisi yang paling bisa kita bilang paling bersih, kita pakai namanya untuk menjadi nama dari award tersebut. Dan disitu adalah suatu cara untuk selain memberikan peningkatan positif terhadap hidup dari polisi itu juga gitu ya. Jadi mereka juga mendapatkan keuntungan personal ya dengan menjadi polisi yang jujur, kita berikan suatu penghargaan yang maksimal. Tapi juga harus diberitakan supaya menjadi sebuah tren nih untuk polisi-polisi lain untuk menjadi sosok polisi yang jujur dan bisa menjadi nantinya mengubah citra polisi general dan membuat generasi baru juga terinspirasi untuk menjadi polisi yang seperti Hugeng. Jadi menurut Aldo, kalau selama ini menganggap bad news is a good news gitu untuk diberitakan di sosial media, kita balesnya good news is a good news. Iya, gitu. betul. Jadi buku Hugeng, Polisi Idaman Kenyataan, ciptaan Abrar Yusra dan Ramadan KH ini
pertama diulas di artikel Kompas Jumat 6 Agustus 1993. Saya coba baca di paragraf terakhirnya ya mengenai ulasannya. Sosok Hugeng memang patut diteladani. Muhammad Hasan, Kapolri yang menggantikan Hugeng melukiskan, Hugeng adalah orang yang gak punya musuh. Semua orang senang padanya. Hanya tempo-tempo dia keras kepala, komentar Hasan. Sedang Ali Sadikin, Ketua Pokja Petisi 50, mengomentari pasangan suami istri Hugeng dan Mary merupakan pasangan yang menyenangkan dalam berbagai pergaulan. Dia tauladan, ujar Ali Sadikin. Komentar senada dilontarkan tokoh hak asasi manusia Dr. Adnan Buyung Nasution. Dia seorang yang berjuang tanpa pamrih, perbuatannya patut diteladani, ujar Buyung Nasution. Buyung mengutarakan apa yang dulu pernah dilakukan Hugeng seharusnya bisa dicontoh. Buat LBH, Hugeng punya jasa yang luar biasa. Ia memberikan perhatian dengan memerintahkan kepada jajaran kepolisian untuk membantu LBH menegakkan hukum dalam berbagai kesempatan. Jadi LBH dianggap sebagai partner perjuangan polisi, kata Buyung. Kapolda Metro Jaya Majen Polisi Dr. Andes Mohindarto berucap, Hugeng memang polisi yang lurus dan jujur. Ketika jadi Kapolri, ia tidak suka kalau ada polisi yang neko-neko. Jika dapat laporan masyarakat ada polisi melakukan pungli, beliau langsung memanggil polisi bersangkutan, kata Hindarto. Yang ketika Hugeng jadi Kapolri, Hindarto masih berstatus mahasiswa PTIK. Memang sampai sekarang situasi belum seperti yang diharapkan, tapi setidaknya prinsip dan idealisme yang dipegang Teguh Hugeng hingga kini terus menjadi acuan bagi polisi masa kini.